membaca Injil Matius pasal yang kelima, yang menjadi bacaan Injil kita di hari ini. Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Dan saya mengundang kita membaca bagian ini bergantian. Saya baca ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara membaca ayatnya. Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. berbahagialah orang yang bersuka, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka akan punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sukacitalah dan gembiralah, karena kamu besar di surga. Sebab demikian juga telah hadir nabi-nabi yang sebelumnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara pernah dengar istilah atau ungkapan yang mengatakan bahagia itu sederhana? Apa sih yang membuat kita bahagia, saudara? Kira-kira apa kalau saya tanya? Apa yang membuat kita, saya dan saudara bahagia? Ini AMKM ya, Anda menanya, kami menjawab gitu ya. Apa saudara yang bikin saudara bahagia? Halo? Ada yang mau share? Gak ada suara ya. Biasanya gitu ya Bu, kalau di GKI ya. Saya nanya, saya jawab sendiri, amin gitu ya. Berharap khotbahnya segera amin, saudara ya. Ya udah deh, saudara ya. Saya mau share sedikit dari Google gitu ya. Ada ungkapan bahagia itu sederhana. Apa sih yang membuat kita bahagia? Kita lihat, saudara ya. Ini lucu-lucu, saudara ya. Ini meme yang ada di Google. Bahagia itu sehabis belanja di Indomart titik-titik gitu ya, pulangnya nggak ada abang tukang parkir. Setuju saudara? Setuju ya, parkir bebas gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahagia itu sederhana. Sesederhana berhasil nyongkel. Nyongkel teh apa ya, orang Sunda tuh ngaitin gitu ya, kuku. Selilitan bekas rendang juga udah bahagia. Karena kalau makan rendang itu daging biasanya nyangkut, saudara ya. Itu bahagia. Apalagi yang ketiga, bahagia itu sederhana. Nah ini siapa ya? Cukup bisa nonton drama Korea sepuasnya. Ada di sini yang drakoran? Ada juga nggak mau ngaku ya biasanya, saudara ya. Konon pandemi itu membuat drakor laris ya, saudara ya. Bukan Netflix, buka Disney Hotstar, buka YouTube. Wah, pokoknya udah semua tahu. Sampai saya pernah di WA anggota jemaat, Bu, ibu nonton deh film ini keren banget Bu. Waduh, saya bukan pecinta drakor ya Bapak Ibu ya. Dulu saya filmnya tuh film-film Jepang zaman dulu, Tokyo Love Story. Wah, jadi angkatannya ketahuan ya Bapak Ibu ya. Itu saya suka deh film-film itu ya. Cukup bisa nonton drakor udah happy. Lalu yang keempat, saudara, apalagi? Nah ini yang biasanya yang masih muda lah ya. Bahagia itu sederhana. Sesederhana ketika lagi jalan sama pacar baru, tiba-tiba mantan lewat sendirian. Setuju saudara? Kita bisa bilang yes gitu ya. Gue udah punya pacar baru, kamu mah sendirian gitu ya. Itu membuat kita bahagia. Nah saudara, itu hanya hal yang lucu lah begitu ya kita temui. Dan mungkin kita senyum-senyum
sederhana sampai ada lagunya kalau lihat ya. Bahagia itu sederhana, hanya dengan melihat senyummu. Itu katanya bahagia ya. Jadi saudara, bahagia itu sederhana memang. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata bahagia itu kerap kali yang terjadi itu fokusnya pada diri kita, saudara. Yang utama bahagia itu adalah ketika yang saya mau, yang kita mau terpenuhi dalam standar saya, dalam ukuran saya. Gaji naik buat saya, oh saya bahagia. Rumah saya nambah 1, oh saya bahagia. Istri saya, oh jangan nambah saudara, itu bahaya begitu ya. Handphone saya keluaran terbaru nih, ada keluaran titik-titik 14, 15, saya udah ngantri, saya dapat, oh saya bahagia. Oh saya bisa makan enak, gak peduli yang lain, oh saya bahagia. Nah saudara, seringkali ukuran bahagia ya seperti itu. Dan ketika yang terjadi sebaliknya, gak sesuai ini sama standar saya, gak sesuai sama keinginan saya, harapan saya, kita jadi gak berbahagia. Dan kita kehilangan kebahagiaan itu. Bahkan yang semakin lebih prihatin, kita melakukan banyak cara, tujuannya satu, supaya kita bisa dapat kebahagiaan seperti sekali lagi yang saya dan kita mau. Saudara, kalau ini yang terjadi, ini menjadi sebuah hal yang menyedihkan, karena kita sempit dalam memaknai kebahagiaan. Tapi ini kenyataan yang dijumpai dalam hidup kita. Orang mencari kebahagiaan, orang berharap mendapat semua yang sesuai hanya dengan standarnya, dengan harapannya, dan semua berharap mendapatkan kebahagiaan. Nah saudara, setidaknya inilah yang bisa kita lihat dari bacaan hari ini Injil Matius pasal 5. Ayat pertama mengatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Saudara, menjadi hal yang menarik. Ternyata orang-orang yang mengikuti Yesus juga adalah orang-orang yang mencari dan mengharapkan kebahagiaan. Dan kita bisa melihat pada bacaan sebelumnya, karena ini lanjutan. Khotbah di bukit ini 5 ayat 1 ini lanjutan perikop sebelumnya. Di Matius 4 ayat 24 dan seterusnya mengatakan, dibawalah kepada Yesus semua orang yang buruk keadaannya. Nah saudara, kenapa sih mereka mencari Yesus? Tentu sekali lagi mereka punya harapan Yesus akan sanggup melakukan segala hal yang mereka butuhkan. Dan kalau kita lihat bacaan Injil yang lain, saudara, dituliskan juga banyak orang berbondong-bondong cari Yesus untuk mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena dalam teks itu ditulis jelas Yesus itu sanggup melenyapkan segala penyakit, bisa melakukan mukjizat, dan bisa menolong mereka yang butuh. Karena mereka sedang sakit, sedang ada dalam kelemahan, dan mereka rindu bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan, dan mereka berharap bisa berbahagia. Nah saudara, apa yang terjadi pada orang banyak kalau kita coba berkaca, berefleksi dalam hidup kita, kerap juga terjadi. Kalau ditanya kepada kita sekarang, ini kenapa kita cari Yesus? Untuk apa? Bisa jadi kecenderungan jawaban yang muncul adalah sekali lagi supaya semua keinginan itu terwujud menurut kita, menurut standarku. Dapat berkat, oh Tuhan itu baik, maka limpahkanlah, curahkanlah berkat bertingkat-tingkat dalam hidupku dan keluarga. Oh supaya saya sehat Tuhan, pandeminya lagi berat, baru positif, sebulan kemudian positif lagi gitu saudara. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Kita punya ukuran tertentu, standar tertentu, dan kita cari Tuhan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Dan ketika kita semua mendapat, jangan sampai kemudian kita malah meninggalkan Dia. Nah saudara, ini situasi yang terjadi pada saat itu. Nah yang menarik, di tengah banyak orang mencari Yesus dan mengharapkan kebahagiaan sesuai yang mereka mau, ternyata Yesus memberikan pengajaran.
Dalam ucapan bahagia yang kita baca, dengan tegas Yesus mau mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka harapkan dalam sudut pandang mereka ternyata bertentangan nih dengan spirit kehidupan Yesus. Yesus mau mengatakan mengikut Yesus itu adalah mengikuti kehidupan untuk keluar dari zona yang nyaman. Bahkan mungkin juga harus meninggalkan kemapanan yang sehari-hari dihadapi dan menjadi kerinduan mereka. Karena itu kalau kita lihat bacaan ketika Yesus memanggil murid-muridnya untuk pertama kali untuk mengikut dia, kita melihat murid-muridnya itu meninggalkan mata pencaharian, ikut Yesus. Dan ikut Yesus itu menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti dia. Nah, jadi setelah dalam pengajarannya Yesus mau menegur sikap orang banyak yang punya pemahaman bahagia hanya dalam standarnya. Yesus mau meluruskan maksud kehadirannya dalam membawa kabar berita keselamatan, dan itulah yang membuat bahagia. Khotbah Yesus di bukit yang kita baca, yang dibuka dengan ucapan berbahagia, adalah sarana bagi Yesus untuk memberi penjelasan apa dan bagaimana konsep bahagia yang dimaksud oleh Saudara. Ucapan bahagia ini adalah sebuah warning, sebuah reminder bagi orang-orang yang mencari kebahagiaan hanya menurut sudut pandang. Nah, apa yang menarik dari ucapan bahagia Yesus? Saudara, seluruh ucapan berbahagia dalam Matius 5 semuanya punya pola. Berbahagialah titik-titik-titik karena. Kalau kita lihat bagian ini sepertinya terlihat ada hubungan kausalitas, sebab akibat. Tapi ada seorang bernama David Luz mengatakan hati-hati kalau membaca ucapan bahagia dengan sebab akibat yang bisa disalahgunakan. Seolah-olah kita mau berbahagia itu supaya gitu ya. Saya mau jadi warga kerajaan Allah, karena itu saya mau jadi miskin aja. Itu kebalik sebenarnya. Seolah-olah kita bahagia itu ada hadiahnya. Kita bahagia karena mau dapat kerajaan Allah, mau memiliki bumi dan seterusnya. Kalau melihat makna dalam istilah aslinya ternyata nggak begitu. Berbahagia itu dari kata makarios. Arti makarios itu adalah bahagia, selain itu terberkati. Kata ini biasanya dipakai pada zaman itu untuk memberi ucapan selamat. Misalnya selamat kepada orang tua karena anak-anaknya berhasil, atau juga mengapresiasi berita yang menyenangkan. Ini yang harfiahnya. Jadi berbahagia, terberkati. Tapi kalau melihat makna yang lebih dalam dari itu, ternyata makarios itu bukan dalam artian sebab akibat seperti yang disalahgunakan. Tapi makarios dalam arti berbahagia punya makna bahwa seseorang merasa bahagia karena dia sudah mendapat kasih Allah terlebih dahulu. Karena kasih Allah yang sudah dirasakan dengan berlimpah, sudah terberkati karena dilimpahi berkat, dan itu adalah karunia Allah. Jadi itu arti bahagia. Dan ini undangan bagi kita semua, itu tema kita. Kita diundang berbahagia, artinya diundang untuk merayakan kasih Allah yang berlimpah sepanjang hidup kita. Saudara, kata karena itu dari satu kata oti, gitu ya. Oti itu adalah kata sambung dalam bahasa Yunani yang artinya selain karena juga bahwa, sejak, gitu ya, juga karena. Karena itu kata oti bukan bicara soal hubungan sebab akibat dalam pemahaman yang disalahgunakan. Tapi kata oti ini adalah pelengkap atas pernyataan sebelumnya. Jadi ketika Yesus mengatakan berbahagialah, Yesus menunjuk jelas setiap orang itu berbahagia karena pelengkapnya dijelaskan. Karena kasih Allah yang sudah berlimpah atas hidup mereka. Dan kasih Allah itu konkret ketika Yesus hadir di tengah dunia ini. Jadi berbahagialah dalam ucapan bahagia Yesus sebenarnya bicara soal jaminan. Jaminan ketika kita beriman kepada Allah yang penuh kasih, maka yakini ada kelimpahan kasih Allah, kelimpahan anugerah Allah. Kita berbahagia karena Allah yang telah menyelamatkan kita. Makanya lagu kita hari ini, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepada
Dia tidak bisa melihat, tapi bisa berkata, ku berbahagia. Itu amazing. Kenapa? Karena dia merasakan kasih Allah yang berlimpah itu. Dan itu jaminan buat kita. Jadi itu saudara kebahagiaan. Kebahagiaan bagi kita para pengikut Yesus karena kita telah mengalami kasih karunia Allah dalam hidup kita. Dan dampaknya ketika kita sudah mengalami kasih Allah, mestinya kita adalah orang-orang dan kita menjadi pribadi dan komunitas yang bersyukur dan bersukacita. Dan sukacita itu tampak dalam hidup kita yang selalu punya semangat, punya antusias untuk melakukan segala hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita yang sudah memberi anugerah itu buat kita. Nah, yang menjadi pertanyaan perenungannya, bagaimana kita memaknai kebahagiaan? Apakah kita sudah jadi orang berbahagia dalam pemahaman seperti yang Yesus ajar? Apa dampaknya hidup kita sebagai orang yang sudah mengalami kasih Allah? Apakah hidup kita, saya dan saudara, adalah hidup yang punya spirit? Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam studi kita, atau dalam pelayanan kita? Apakah kita itu punya spirit? Punya antusias dalam menjalani? Atau kita hanya melihat itu sebagai rutinitas yang gak punya makna? Orang lakuin kerjaan cuma rutin, cari uang, yang penting nambah materi, uangnya tambah, kerja sampai 24 jam kalau bisa. Akhirnya apa? Lupa ke gereja, lupa pelayanan. Ke gereja aja lupa, apalagi pelayanan, saudara ya. Lupa ambil waktu teduh bersama Tuhan. Saat teduh ya, tempo inget, tempo enggak gitu ya sekarang, tapi banyak enggaknya. Karena apa? Karena kerja bagus sih, tapi kita atur juga hidup itu kan harus seimbang. Kita belajar punya spiritualitas, check up kita di hadapan Tuhan. Atau ketika kita pelayanan misalnya, ketika pelayanan hanya dilakukan sebagai satu hal yang rutin, nggak punya makna dalam hidup, kita nggak tumbuh. Saya melayani karena saya dijadwal nih dari bulan lalu dan begitu ya. Minggu pertama saya jadi ini. Kalau saya nggak datang nggak enak. Nanti saya dikontak gitu ya. Nanti saya dihubungin, kok kamu nggak datang, kamu nggak tugas, kamu udah jadwal. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita melayani hanya dalam pemahaman udah ditugasin, nggak enak sama si A, si B dan seterusnya, maka kita nggak bertumbuh. Pelayanan kita nggak punya arti. Karena itu saya selalu berpesan kepada pelayan Tuhan, majelis jemaat, komisi, panitia, tim, aktivis, beri selalu makna dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Misalnya ke panti gitu ya, acara Kespel, acara Oikmas zaman dulu ya, sekarang Kespel. Maka setelahnya kami selalu ngumpul bareng-bareng dan saya bertanya apa yang kalian dapat. Apa yang bisa kalian refleksi? Waktu itu ke panti yang punya keterbatasan gitu ya, lalu ada anak remaja mengatakan, kami kok ya jadi belajar lebih bersyukur kan, puji Tuhan. Kami belajar untuk peka. Kami belajar untuk melihat bahwa kadang kami mengeluh, kami susah. Ternyata ada orang tuh yang jauh lebih susah ya. Ada yang mungkin secara fisik kita sempurna, tapi mereka itu dalam ketidaksempurnaan mau memuji Tuhan dengan luar biasa. Lalu saya katakan, itulah maknanya, itulah refleksi. Karena itu berikan makna dalam setiap hal yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang berbahagia. Nah saudara, itu hal pertama yang bisa kita refleksikan. Kita bahagia karena sudah mendapat kelimpahan anugerah Allah. Dan itu membuat kita punya antusias dalam belajar, dalam bersekolah, dalam bekerja, dalam pelayanan, dalam apapun yang kita lakukan. Yang kedua, saudara, apalagi yang menarik dari ucapan bahagia Yesus. Yang kedua, ternyata bahagia Yesus itu disandingkan atau ditempatkan pada mereka yang justru dalam ukuran dunia dan manusia itu keadaan yang tidak berbahagia. Karena itu kalau kita lihat, bahagialah kepada mereka yang ada dalam keadaan tidak berpunya, kehilangan, lapar dan haus, bahkan mengalami penganiayaan karena kebenaran. Nah pertanyaannya, kenapa ya kok bahagia itu ditempatkan kepada mereka?
Jawabannya, karena dalam keadaan yang demikian, kuasa Tuhan semakin jelas, semakin nyata, semakin dirasakan. Dalam keadaan pergumulan, keadaan sulit, maka manusia akan mestinya semakin dekat dengan Tuhan. Jujur saudara, orang dalam pergumulan, orang dalam keadaan sakit berat misalnya, mestinya mereka semakin dekat kepada Tuhan. Mereka semakin surrender, berserah penuh kepada Tuhan. Tapi kalau keadaan yang sebaliknya, keadaannya fine-fine aja, keadaan semua kayaknya happy-happy aja gitu ya, bisa jadi kita lupa sama Tuhan. Karena itu kita belajar saudara dari ucapan bahagia, bahwa dalam keadaan apapun mestinya, terlebih keadaan yang berat, mari kita punya kebergantungan kepada Tuhan. Karena itu kalau kita lihat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, kata miskin itu punya dua istilah gitu ya, dalam istilah aslinya. Ada kata penes. Penes itu miskin dalam arti tidak kaya, tidak punya harta, hidupnya sederhana, tapi masih ada. Tapi miskin yang kedua adalah tokos, yaitu miskin dalam arti sangat-sangat miskin. Kemiskinan yang mutlak, tidak punya apa-apa, dan kalau dia tidak ditolong, maka dia akan mati kelaparan. Pada ayat yang kita baca, ayat ketiga, kata yang digunakan bukan penes, tapi kata itu adalah tokos. Artinya memang benar-benar kemiskinan mutlak, yang kalau nggak ditolong itu nggak bisa hidup, nggak bisa melanjutkan, hidupnya akan mati kelaparan. Nah, karena itu dikatakan berbahagialah orang yang miskin, dan ada lanjutannya, di hadapan Allah. Frasa di hadapan Allah sebetulnya adalah di dalam roh atau in the spirit. Jadi miskin dalam roh itu menggambarkan orang-orang yang rendah hati dan memiliki kebergantungan penuh kepada Allah. Jadi ini yang membuat berbahagia, kebergantungan. Demikian juga orang yang dikatakan berduka cita, remuk hati, patah semangat. Kemarin di jemaat kami ada dua keluarga yang kehilangan orang tua gitu ya. Yang satu itu kemudian ngobrol sama saya, ini opa ini, mertuanya itu udah umur 91. Lalu ketika ngobrol dengan kami, dia mengatakan, "Bu, papi itu sudah ada sama kami 16 tahun. Wah, lama ya Bu ya? Iya, tapi kok kayaknya cepet ya? Saya tuh sedih banget gitu ya. Untung Bu Gloria kemarin sempat Christmas Carol, yaitu karena Tuhan juga. Dan dalam Christmas Carol itu, opa ini saudara yang penyanyinya Malam Kudus versi Belanda. Bu Gloria, saya bisa Malam Kudus versi Belanda. Bapak bisa, saya nggak bisa gitu ya. Dia nyanyi dan bersaksi. Dan satu lagu lagi yang saya ingat, My Body is Over the Ocean gitu ya. Itu lagu-lagu zaman bahula gitu ya kalau kata orang sini. Dia bersaksi dalam pujian itu. Dia hidup bersama menantu dan anaknya 16 tahun. Dan opa ini anggota GKI 5, anaknya yang anggota kami. Lalu kemudian kita ngobrol, mengalami kehilangan banget Bu, opa nggak ada. Hati kami kayak kosong, hilang. Kami nggak punya orang lagi gitu ya yang ada bersama dengan kami. Berduka cita. Tapi kemudian dikatakan, tapi kami belajar untuk melepasnya dengan rela dan percaya Tuhan itu akan menopang kami. Jadi punya kebergantungan penuh. Orang yang berduka cita, yang kehilangan. Lalu apalagi orang yang lemah lembut. Lemah lembut di sini diterjemahkan dengan orang yang tidak punya kuasa, orang yang lemah begitu ya. Beda dengan yang punya power. Terhadap orang-orang seperti ini mereka nggak bisa berbuat apa-apa selain mereka berharap kepada Tuhan yang punya kuasa. Jadi bergantung lagi kepada Allah. Terus sampai ke bawah. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati karena beroleh kemurahan dari Tuhan, orang yang suci hatinya. Dan bicara soal hati itu pusat segala sesuatu. Dari hati itu kan bisa muncul hal yang positif, kebaikan hati, cinta kasih dari hati. Tapi juga hal yang negatif, iri hati gitu ya, tinggi hati, amarah, itu juga dari hati. Karena itu orang yang suci hati mestinya hanya bergantung pada Allah supaya dia bisa hidup di jalan yang benar, supaya hatinya tuh tulus, hatinya suci. Karena itu mereka perlu bersandar hanya kepada Allah. Jadi saudara, kalau kita lihat semuanya ucapan bahagia, endingnya satu,
Bicara soal kebergantungan mereka hanya kepada Tuhan. Mereka butuh Tuhan. Jadi mengapa bahagia ditempatkan pada mereka? Pada apa yang dunia lihat sepertinya gak bahagia, karena disitulah mereka bergantung penuh kepada Tuhan. Dan kebergantungan itu juga diteladani oleh Yesus. Titik berangkatnya adalah Yesus Sang Guru. Yesus ketika menjalani penderitaan, dia juga taat kepada Bapaknya. Dia taat pada kehendak Allah. Dan kalau Yesus sudah mengajarkan dan meneladankan itu, maka mestinya itu memampukan kita juga untuk taat pada Allah, untuk bergantung hanya kepada Dia. Jadi kebahagiaan yang Allah berikan dalam Yesus Kristus tidak pernah bergantung dari keadaan manusia dan bagaimanapun situasi yang dihadapi oleh manusia. Kehadiran Allah itu melampaui dari situasi dan keadaan manusia, termasuk di dalamnya keadaan yang tidak kita harapkan. Itu tidak pernah menghalangi kasih Allah dalam hidup kita. Karena itu kita belajar bergantung hanya kepada Dia. Tapi kemudian menjadi pertanyaan, apakah ini gampang? Tidak gampang, saudara. Karena seperti lagu tadi, kita ini nggak janjian ya dengan blessing voice ya. Seringkali kita bergantungnya sama pengertian diri kita sendiri. Kita hanya mikir apa yang baik menurut kita, apa yang bahagia menurut kita. Dari sini kita butuh yang namanya hikmat dari Tuhan. Hikmat dan keberanian yang tentunya bersumber dari Allah. Ketika kita punya hikmat, itu akan memampukan kita untuk paham apa sih maksud Allah yang terkadang tak pernah terpahami atau beyond dari pemikiran kita. Kalau kita lihat tadi surat Korintus, peristiwa salib itu bukan lagi jadi lambang kebodohan ketika kita melihat dalam terang hikmat Allah. Tapi salib itu adalah lambang cinta Allah bagi manusia. Dan itu yang akan kita hayati dalam perjalanan kita nanti minggu-minggu prapaskah. Kayaknya kita baru Natalan ya saudara ya. Mungkin pohon Natal baru berompak ya tante ya. Lalu kemudian kita udah masuk Rabu gitu ya. Itu yang luar biasa saudara. Itulah perjalanan tahun liturgi kita. Dan kita akan menghayati itu cinta Allah dalam peristiwa salib. Dan kita memahaminya dalam hikmat Tuhan. Kalau kita paham dalam hikmat Tuhan, maka apa yang tak terbayangkan oleh kita itu sangat mungkin bagi Dia. Ada lagu mengatakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Karena bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Asal kita punya hikmat untuk memahami. Dan hikmat inilah yang menolong kita juga untuk memahami sabda bahagia Yesus, ucapan bahagia Yesus, dan undangan bahagia itu buat kita. Setelah dikasih Tuhan, kita semua diundang untuk berbahagia. Tapi sekali lagi, bukan dalam perspektif atau apa yang ada dalam standar keinginan kita. Dari perenungan firman Tuhan hari ini kita berefleksi. Mari kita sama-sama memahami dalam hikmat Tuhan bahagia dalam arti yang baru, arti yang berbeda. Bahagia ketika yang pertama kita sudah beroleh kelimpahan anugerah, kelimpahan kasih Allah yang memampukan kita hidup punya antusias, hidup punya semangat, hidup punya sukacita. Dan bahagia yang kedua, ketika kita punya kebergantungan penuh hanya kepada Tuhan dalam keadaan atau situasi apapun. Dan semua bisa terjadi tadi ditutup. Kita semua bisa bahagia ketika ada hikmat Allah yang terus hidup dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita untuk memaknai apa arti bahagia. Dan kita semua diundang untuk berbahagia seperti yang Kristus kehendaki. Tuhan memberkati. Amin.